Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rencana. Aliran ki aneh berwarna abu-abu dan api berwarna emas bertabrakan dengan tenang di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun, tidak ada suara keras yang muncul. Keduanya berbaur dengan tenang. Suara mendesis dan riak energi meletus dari titik kontak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin turun tangan. Namun, dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya bahkan tidak kalah dengan Sun Er. Apalagi, hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan dokter peri kecil. Elit muda Douzun memang cukup mengejutkan. Apa yang begitu baik tentang anak kecil ini? Dia memiliki begitu banyak wanita luar biasa di sampingnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Xiao Yan di samping juga mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengulurkan tangannya. Ketika dia hendak dengan paksa menarik kedua wanita itu terpisah, tangan seperti giok yang telah bersama dengan lembut ditarik. Aliran dou qi berwarna abu-abu dan nyala api berwarna keemasan dengan cepat tersebar. Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil Jie, kakak perempuan, benar-benar kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sekarang setelah kita bertemu. Namun, terima kasih telah merawat Xiao Yan Gege selama periode waktu ini. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut, dan berbicara dengan sedikit senyum. Aku juga mendengar Xiao Yan menyebutmu berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, Anda memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran Anda selalu ada di pikirannya. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Xiao Yan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Kedua wanita ini punya modal untuk dibanggakan. Yang satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis keturunan Doudi. Sekarang setelah mereka bertemu, ada perasaan samar dari keduanya yang menolak untuk menyerah pada yang lain. Mungkinkah ini pertentangan antara dua wanita luar biasa? Baiklah. Masalah ini sudah selesai. Mari kita istirahat sebentar. Selain itu, ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Sun Er dan dokter peri kecil mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Xiao Yan memimpin untuk memindahkan tubuhnya dan mendarat di Manor Klan Ye di pusat kota. Kelompok Sun Er mengikuti dari belakang saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan mereka. Seluruh kota Ye juga mulai berubah menjadi keributan setelah kelompok Xiao Yan bergegas turun. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini sepertinya akan menyebar ke seluruh Central Plains seperti angin. Ye Zong dan semua anggota klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Xiao Yan mendarat di Manor Klan Ye. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Ye Zong akhirnya menyaksikan kemampuan Xiao Yan. Bahkan faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan putus asa meskipun telah mengirim semua orang terkuat mereka. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat Xiao Yan. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa sebagian besar ini disebabkan oleh kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga mengerti bahwa bisa memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari repertoar Xiao Yan. Kakak Xiao Yan, kamu baik-baik saja.
Wajah Sin Lan dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun Er dan berkata pada Sin Lan, "Ini Sun Er, kupikir kamu seharusnya juga mendengar tentang dia." "Hehe, salah satu pendiri Pan S Gate. Senior Sun Er. Menjadi anggota Pan S Gate, bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar tentang dia?" Sin Lan menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Sun Er juga kaget saat mendengar jawabannya. Wajah anggunnya segera menampakkan senyuman lembut yang menyebabkan hati orang-orang muda dari klan Ye itu berdetak dengan cepat saat dia dengan lembut berkata, "Keke, jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Dalam. Elder Ye Xiong, bisakah Anda mengatur tempat bagi kami untuk mengobrol?" Xiao Yan menyeringai dan menoleh ke Ye Xiong. "Keke, Mr. Xiao Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Masalah sekecil itu tentu saja tidak menjadi masalah." Ye Xiong buru-buru mengangguk setelah mendengar permintaannya. Dia secara pribadi memimpin jalan di depan. Xiao Yan tersenyum. Dia memimpin Sun Er, dokter peri kecil, dan sisanya mengikuti. Halaman itu masih dipenuhi dengan banyak anggota klan Ye. Beberapa anggota yang lebih muda mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka melihat dua wanita dengan sikap yang memiliki kelebihan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka, namun Xiao Yan bisa menikmati keduanya. Dari cara mereka melihatnya, apa yang disesali jika seseorang hidup sampai keadaan seperti itu dalam kehidupan? Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Ye Xiong, mereka semua masuk ke ruang rapat klan Ye. Ye Xiong dengan bijaksana memimpin orang luar ke dalam ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok itu mengambil tempat duduk mereka, meninggalkan tempat ini ke kelompok Xiao Yan. Xiao Yan duduk di kursi dan tubuhnya yang tegang akhirnya rileks. Dia merasakan sakit yang menusuk di pembuluh darahnya dan tanpa sadar membuka mulutnya. Sequel dari Sky Fairy Mysterious Change cukup bagus. Jika tubuhnya tidak terlalu kuat, kemungkinan dia sudah lama ditinggalkan di tanah tidak bisa bangun. Xiao Yan, Gege, apa rencanamu selanjutnya? Sun Er mendorong cangkir teh di sampingnya ke Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara lembut. "Aku perlu menyelamatkan guru dari tangan Hall of Souls." Kekuatan tangan Xiao Yan yang memegang cangkir teh meningkat tanpa sadar. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Guru Xiao Yan, Gege, seharusnya Yao Zunze, Yao Chen, dari dulu, kan? Sun Er tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan saat dia bertanya dengan lembut. Dia telah melakukan penelitian setelah kembali ke klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia mengetahui identitas Yao Lao. Xiao Yan sedikit mengangguk. Yao Chen. Orang tua berpakaian hitam di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar nama itu. Segera, matanya menatap Xiao Yan dengan heran. Dia berkata, "Tidak terduga bahwa dia adalah gurumu. Keterampilan pemurnian obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Douqi ini." "Keke, itu benar. Saat itu, kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun, kami berdua hanyalah douzong biasa pada saat itu." Orang tua berambut putih lainnya juga tertawa dan menghela nafas penuh emosi. Xiao Yan menyeringai. Matanya beralih ke Sun Er, yang sedang berpikir keras, saat dia bertanya, "Ada apa?" "Hall of Souls pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin menggeser tempat mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika Anda berani pergi ke sana, kemungkinan besar Anda hanya akan menyerahkan diri Anda ke tangan mereka." Sun Er ragu sejenak dan menjawab,
Anda seharusnya tidak meremehkan Hall of Souls ini. Klan Gu saya telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, kami tidak melukai intinya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki 2 douzun ini di sisimu, akan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Aula Jiwa jika kamu tidak merencanakan dengan benar. Pria tua berambut putih itu juga mengingatkan. Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Status Anda sedikit unik untuk klan Gu kami. Sebelum Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya yang dulu merasa lebih baik Anda tidak melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Meskipun dia tidak yakin apa yang dimaksud dengan unik, dia sadar bahwa ada hubungan antara klan Gu dan klan Xiao. Selain itu, giok dewa kuno Toushi padanya adalah sesuatu yang ingin diperoleh klan Gu. Yao Lao telah mengingatkannya saat itu bahwa yang terbaik adalah tidak membocorkannya. Kalau tidak, itu pasti akan menarik bencana fatal. Karena hal ini, Xiao Yan akan berhati-hati saat melakukan kontak dengan klan Gu. Xiao Yan gege, kekuatan Hall of Souls jauh lebih dari apa yang Anda lihat. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembarangan. Masalah menyelamatkan Mr. Yao Lao dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu. Ekspresi Sun Er agak serius. Dia takut Xiao Yan akan pergi untuk menyelamatkan Yao Lao sekarang dengan sembrono dan akhirnya mendarat di tangan Hall of Souls. Bagaimanapun, tujuan sebenarnya dari Hall of Souls adalah Tu Shi Ancient Goddess Jade di tangan Xiao Yan. Ekspresi Xiao yang sedikit gelap dan serius. Setelah pertempuran baru-baru ini, dia pada dasarnya mengekspos semua kekuatan di sekitarnya. Dengan saluran informasi dari Hall of Souls, kemungkinan mereka akan segera mengetahui informasi tersebut. Jika dia masih memimpin kelompoknya, kemungkinan besar dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan Yao Lao tetapi bahkan akhirnya kehilangan seluruh kelompoknya bersama dengan dirinya sendiri dalam prosesnya. Tangan Xiao Yan yang dulu memegang cangkir teh sedikit mengencang. Hatinya gelisah. Setiap hari tambahan dia mengizinkan Yao Lao untuk tetap tinggal di Aula Jiwa, akan menjadi hari penderitaan tambahan. Ini menyebabkan dia merasa seolah-olah hatinya diiris oleh pisau. Sun Er menghela nafas dengan lembut setelah melihat wajah Xiao Yan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Aula menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Xiao Yan akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Suaranya rendah dan dalam. Aku tidak akan pergi ke Hall of Souls untuk saat ini. Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berkata, Xiao Yan gege, yakinlah. Tuan Yao Chen bukanlah douzun biasa. Hall of Souls tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan klan Gu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika saya menerima berita, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Xiao Yan sedikit mengangguk. Karena momen ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yao Lao, dia perlu mempersiapkan masalah pertemuan pil menara pil. Jika dia bisa mendapatkan 3000 Burning Flames, kekuatannya pasti akan melonjak. Saat itu, dia akan bisa melawan ahli di level Binghi. Setelah itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yao Lao dari tangan Aula Jiwa dalam satu upaya. Adapun ayahnya Xiao Shan. Mata Xiao Yan menjadi sedikit redup saat memikirkan ayahnya. Sejak Xiao Shan menghilang saat itu, belum ada kabar tentang dia. Karena titik cahaya jiwa di Tu Shi Ancient Goddess Jade masih ada, bahkan Xiao Yan mungkin mengira Xiao Shan telah dibunuh oleh Hall of Souls.
Mungkin aku bisa mendapatkan berita yang berhubungan dengan ayah dari mulut King Hai, jari Xiao Yan mengusap cincin di jarinya. Ekspresi padat tiba-tiba melintas di matanya. Menjadi penatua yang terhormat dari Hall of Souls, kemungkinan King Hai menyadari banyak hal. Namun, terlepas dari apakah itu menyelamatkan Yao Lao atau ayah, semua itu berdasarkan prasyarat aku memiliki kekuatan yang cukup. Karenanya, 3000 Burning Flame. Aku akan mendapatkanmu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.